Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rivi Revani. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Khususnya saya di sini pada bagian admin. Dalam tugas ini saya mengelola 20 data layanan umum yang sudah saya susun dalam format JSON dengan struktur yang memenuhi kebutuhan, yaitu minimal 5 atribut utama dan 3 atribut berserang atau nested pada setiap itemnya. Nah, tampilan pada sisi admin ini saya rancang dengan model baris dan kolom agar memudahkan pengelola data secara sistematis dan efisien. Search 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 dan dua buah filters untuk membantu pencarian dan penyaringan data secara lebih lebih terarah. Keseluruhan tampilan ini saya bangun menggunakan Tailwind CSS. Saya bangun menggunakan Tailwind CSS ini untuk pendekatan desain responsif gear agar tetap nyaman digunakan di berbagai ukuran layar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya. Oke, baik. Di sini saya menggunakan 5 atribut utama seperti ID, name, kategori, location, dan price. Nah, dan untuk 3 atribut nestednya di dalam details yaitu duration, hotels, dan meals. Di sini terdapat 20 data dari ID 1 hingga ID 20. 14, 15, 16, 17, 14, 15, dan 20. Nah, setelah itu, eh, di sini ada katalog list, di mana katalog list ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data untuk untuk layanan wisata yang diambil dari file data JSON, katalog JSON yang saya pakai dalam bentuk layout yang responsif menggunakan Tailwind CSS. Begitu. Nah, setiap item layanan akan di akan dirender menggunakan komponen katalog list item. Nah, sehingga tampilannya menjadi lebih terstruktur dan menarik. Itu tampilannya ini cocok untuk user GUIS karena menyajikan data dalam bentuk visual seperti kartu dengan judul yang jelas dan desain yang ramah penggunanya gitu. Lanjut katalog, lanjut ke katalog list search filter. Nah, di sini berfungsi sebagai tampilan admin panelnya untuk mengelola dan menampilkan data layanan dalam bentuk tabel gitu. Komponen ini dilengkapi dengan fitur pencarian yaitu search, search term nih. Lalu ada location, kategori, usted, katalog JSON, dan banyak yang lainnya. Lalu disaring berdasarkan input pengguna sebelum disampaikan ke dalam tabel. Begitu. Dari segi tampilan, komponen ini sudah didesain dengan Tailwind CSS dan responsive layout. Jadi tetap nyaman digunakan di perangkat mobile ataupun desktop. Gitu. Selain itu, penggunaan icon seperti dedaunan, terus ada location, dan ada seperti bumi global gitu. Biar kesannya tuh lebih interaktif dan visual dan user friendly gitu. Cocok untuk dipakai oleh admin untuk memantau data layanan secara efisien dan real time. Begitu. Lanjut ke responsive design. Nah, di responsive design ini hanya menampilkan elemen div kosong pada padding ini. Semua konten telah dihapus. Fungsinya belum diimplementasikan sehingga hanya menjadi
placeholder untuk konten yang akan dibuat dengan desain responsif nantinya gitu. Di main.jsx ini berfungsi untuk merender dua komponen utama ke dalam elemen root gitu. Jadi eh, framework list search filter itu ada tabel admin dengan fitur search dan filternya, dan responsive design di dalamnya ada sebagai tempat untuk konten responsif di tambahan gitu. Untuk merendernya kita buat dengan latihan 4 mana sih? Dengan katalog.html sesuai nama file yang kita buat tadi. Di sini untuk kita bisa melihat bentuk tampilannya. Untuk bentuk hasilnya yang telah saya buat, nah seperti ini. Di mana di sini ada nuansa warna hijau karena bertema tentang alam. Ya, daftar paket wisata alam. Di sini ada search tadi, cari layanan, kategori. Di sini ada kategori tour, water, adventure, terus ada car rental dan lain-lainnya. Terus ada semua lokasi. Semua lokasi ini ada lokasi-lokasi di Indonesia. Tapi ini ada beberapa, belum semuanya. Terus di sini ada gambar, gambar wisatanya itu. Dan nah di sini eh, jika di zoom atau di zoom out dan zoom in ini akan sesuai dengan besar yang menyesuaikan device yang kita pakai. Nah, di sini ada fotonya, ada gambarnya, terus ada nama-namanya, nama 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 apa nih ya namanya? Nama daftar paketnya, terus ada lokasi, ada kategori, ada harga, ada rincian. Rincian ini tiga tadi ya. Lalu ada link, dan link ini bisa diklik. Nih, langsung ke halaman Bali Indonesia gitu. Nah, di sini saya ada sedikit eh, mengkreasikan jika diarahkan mouse-nya ke salah satu listnya, maka akan berubah menjadi warna hijau soft. Begitu. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang tugas latihan 4 yang dibuat di dalam lab kemarin. Di mana di sini ada beberapa data yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu ada ID, title, description, kategori, price, discount, percentage, terus rating, stock, text, brand, dimension, dan image gitu kan. Nah, di sini ada beberapa data, banyak ada 20 data juga. Dan di framework list di sini berguna untuk mengimplementasikan apa yang akan dipanggil. Nih seperti item description, brand, warnanya, gitu. Di framework list search filter di sini. Nah, disinilah sebagai untuk mengelola eh, tampilan dan layanan gitu.
pemanggilan-pemanggilan yang akan ditampilkan. Eh, Bentuk tampilannya, apa yang diperlukan, apa yang seperti tampilan yang lebih unik. Nah, di sini. Lalu, eh di sini nih, my.js ini untuk merendernya. Begitu. Dan bentuk hasilnya yang sudah beda daripada praktikum kita sebelumnya, yaitu seperti ini. Search, alt text, ini ada animasi sedikit, ada eh, ratingnya di bagian atas kanan, di bawah gambar, ada price-nya di bawah, dan warna yang menarik, warna kuning soft. Nah, alt text, search, jika dipilih Apple, nah maka akan Apple semua. Jika Samsung, maka yang keluar akan produk Samsung. Gitu. Nah, Apple. Begitu. Oh ya, tadi di bagian katalog, saya lupa untuk mencari layanan. Apakah ini berfungsi atau tidak? Maka ini berfungsi. Jika saya memilih Bali, maka yang bersangkutan dengan nama lokasi, baik nama atau lokasi Bali itu akan muncul di sini. Seperti ini paket wisata Bali, terus ada rafting Sungai Ayung di Ubud lokasinya Bali, terus ada Sumatera Bali di kota Bali. Jika kita milih snorkeling, nah ini maka akan langsung masuk ke pencarian apa yang akan dicari saja. Kategori, jika kita ke rental, maka yang keluar hanya ke rental. Nah, jika saya memilih bagian Bromo saja, Jawa Timur, maka yang keluar bakal nama lokasi kategori harga yang berada di Bromo, Jawa Timur saja. Gitu. Dan begitu juga dengan latihan sebelumnya, berfungsi sesuai dengan apa yang ditugaskan. Jika Samsung, maka akan Samsung saja yang keluar. Tablet atau Fitbit, Fitbit Charge, dan Dell segala macam. Begitu. Oke, baik, mungkin itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang dari tugas saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.